فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yang zahir maupun yang batin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua kemudahan, atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bermajlis dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tempat yang sepantasnya bagi setiap muslim ibarat air bagi setiap ikan, yang dia tidak akan bisa hidup dan bertahan lama kalau jauh darinya. Demikianlah mukmin, senantiasa hatinya tertambat dengan masjid-masjid, tertambat dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin untuk berpisah dalam waktu yang lama dengan tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di muka bumi tersebut. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan pada kita semua sehingga kita bisa bermajlis kembali di sini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan berikan keutamaan yang telah dijanjikan dalam banyak hadis bagi mereka-mereka yang berkumpul di rumah-rumahnya untuk melajari hukum-hukum dan syariatnya, dengan diturunkannya ketenangan, diturunkannya rahmah, dikelilingi oleh para malaikat dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih pada pembahasan tentang perjalanan para hamba khonifillah di hari kiamat, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hari di mana manusia dibangkitkan kemudian berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas setiap amalan-amalan yang dilakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal walaupun seberat darah berupa kebaikan, maka mesti dia akan melihatnya, melihat hasilnya berupa ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja beramal walaupun seberat dzarrah, maka dia pun mesti akan melihatnya. Melihat balasan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan atas setiap keburukan-keburukan yang dilakukan. Kemudian akhir dari semua itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Manusia terbagi menjadi dua golongan, tidak ada golongan yang ketiga. Satu golongan di surga Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan sebagaimana dalam hadits qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ungkapan yang menunjukkan betapa tingginya nikmat di surga. Aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan yang mata-mata ini belum pernah melihatnya. Dan suara-suara yang begitu merdu yang telinga-telinga belum pernah mendengarnya. Dan bahkan wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terbersit dalam benak-benak manusia. Terbersit saja tentang kenikmatan tersebut, tidak akan mampu untuk kita menggambarkan dalam benak kita. Karena setiap apa yang kita gambarkan tentang nikmat surga, maka kenikmatan di sana di atas itu semua. Maka sungguh beruntung mereka-mereka yang menjadi golongan penduduk surga. Namun sebaliknya, fariqun fis sa'ir, satu golongan yang lain, dia berada di neraka yang menyala-nyala dengan siksa yang tidak terkira dahsyatnya. Kalau panasnya saja Allah Subhanahu wa taala telah lipat gandakan dari panas api di dunia 69 kali lipat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang kalian anak Adam ini menghidupkannya untuk membakar, untuk memasak. Di dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian panas api neraka. Padahal kalau kita perhatikan panas api di dunia, besi-besi sudah meleleh, logam-logam menjadi mencair. Ini panas dunia. Apalagi panas api neraka yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Makanya para sahabat ketika mendengar hal itu mengatakan, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Wahai Rasulullah, apabila panas api neraka itu saja keadaannya seperti panas api di dunia, maka itu cukup untuk bisa menghancurkan tulang belulang manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Hancur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innaha fuddilat bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Sungguhnya panas api neraka itu dilipat gandakan 69 kali lipat lagi. Nah, maka sungguh celaka mereka-mereka yang menjadi penghuninya. Maka sepantasnya bagi kita
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk senantiasa memikirkan perkara ini, karena ini adalah akhir dari perkara kita. Semua perjalanan itu akan berakhir pada titik itu, akhwan. Apakah di surga atau di neraka. Adapun kematian, yang banyak manusia menganggap itu adalah akhir dari perkaranya, itu sejatinya adalah awal. Kematian itu adalah awal untuk kita masuk pada perjalanan yang sangat panjang, pada kehidupan yang abadi. Makanya Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya al-qabru awwalu manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah tingkatan pertama dari tingkatan-tingkatan hari akhir. Makanya dulu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melihat kubur beliau menangis. Karena mengingat ini, sebab ketika awal seseorang itu sudah selamat biidznillah, langkah demikian pula keadaan dia setelah itu akan selamat dan mudah. Akan tapi kapan saja di kuburnya dia sudah terjerembab dan mendapatkan azab, maka hari-hari setelah itu lebih dahsyat dan lebih berat. Sehingga mengingat dan senantiasa memikirkan yang namanya surga dan neraka memiliki arti yang sangat penting. Kapan saja kita lalai dari hal ini, mesti akan ada futur pada diri kita. Kita perhatikan, kita selami diri kita. Kapan saja ingatan kita atau pikiran kita terhadap surga dan neraka melemah atau bahkan lalai, mesti akan berakibat kefuturan. Futur ini, melemahnya ini akhwani fillah, melemah. Apakah itu bentuknya dengan melemah dari sisi melakukan amalan-amalan, ataukah melemah dengan dia melanggar larangan-larangan. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Madarijus Salikin, idza khalal qalbu min mulahadatil jannati wan nar fatarat azaimuh. Apabila hati ini kosong dari memikirkan tentang surga dan neraka, maka akan melemah semangatnya, melemah azimahnya, melemah semangat untuk mengumpulkan bekal perkara-perkara yang wajib dia tunaikan dengan asal-asalan. Perkara sunnah dia tunaikan dengan perasaan berat. Kemudian melemah juga kesabarannya. Ketika ada godaan untuk bermaksiat, dia turuti. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Maka di antara faedah terpenting ketika kita mempelajari tentang perkara surga dan neraka, bukan sekedar kita tahu dan mengilmui perkara-perkara itu, tapi untuk betul-betul kita tanamkan dalam diri kita dan untuk senantiasa kita mengingatnya. Inilah dulu yang diupayakan oleh para sahabat. Mereka ketika berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa mengingatkan surga dan neraka. Sampai-sampai dikatakan oleh Hamdalah, faka'annama na'am ra'ya'ain. Seakan-akan itu betul-betul terlihat di kedua mata. Nah, surga dan neraka itu seperti terlihat. Kenapa? Saking kuatnya pemikiran mereka terhadap perkara itu, sehingga betul-betul terpampang di hadapan kita dan semangat untuk bisa meraih surga luar biasa. Dan kekhawatiran dari terjatuh dalam neraka luar biasa. Nah, inilah hafal yang kita rasakan pada diri kita jauh dibandingkan para salaf. Terkadang berbuat tidak ingat di sana ada surga dan neraka. Bahkan sebagian manusia ketika diingatkan
Nah, tentang surga dan neraka. Kamu ini hidup di dunia ngapain mikir surga neraka terus? Padahal ini yang seharusnya kita upayakan, bahkan dalam menanamkan pada diri anak-anak kita, tanamkan. Nah, bahwasanya perbuatan kita ini harus ada kaitannya dengan apa? Surga dan neraka. Diingat kaitannya apa dengan surga dan neraka. Apabila itu kaitannya dengan hal yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga, maka semangatlah untuk lakukan. Tapi kalau ternyata kaitannya dengan perkara yang mengantarkan untuk seorang masuk ke dalam neraka, maka harus berhenti dan tinggalkan. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan pada poin setelahnya, wa yaqulu li sa'iril khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa kunu turaba. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada keseluruhan makhluk, dari makhluk-makhluk yang tidak diciptakan untuk kekal, jadilah kalian debu. Disebutkan poin ini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan setelah berakhirnya para mukallaf, yaitu jin dan manusia, dengan masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka, kemudian mereka kekal masing-masingnya di tempat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Di sana ada makhluk-makhluk yang juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari binatang-binatang yang bukan mukallaf, tidak diberi pembebanan. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada mereka, kunu turaba, jadilah kalian debu. Makanya orang-orang kufar, mereka ketika melihat fenomena ini, binatang-binatang setelah dikisos yang dulu nyeruduk dengan tanduknya pada binatang lain, dikisos di hari kiamat. Tapi setelah kisos selesai perkara, mereka kemudian dijadikan debu. Makanya orang-orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafir, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Oh, seandainya aku ini menjadi debu saja. Ada dua penafsiran, ikhwan. Ya laitani kuntu turaba, seandainya dulu aku ini debu, maksudnya aku ini bukan manusia semenjak dulu. Berangan-angan dia itu bukan manusia, hanya debu saja yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi juga penafsiran kedua, ketika melihat bahwasanya binatang-binatang setelah dikisos kemudian selesai perkara mereka, tidak ada siksa, tidak ada kemudian kenikmatan yang diberikan, tidak ada surga dan neraka bagi para binatang. Allah katakan, jadilah kalian debu. Maka mereka pun berharap, yaitu orang-orang kafir berharap seperti itu, selesai dengan menjadi debu. Tapi tidak. Perkara manusia perkaranya beda. Mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hikmah besar untuk mereka, sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan Allah juga telah tetapkan bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Dan telah kita lewati tadi, mereka dibagi menjadi dua golongan, antara penduduk surga dan penduduk neraka. Cuman sebelum itu, akhwani fillah, ada tahapan yang juga tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Itulah yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari pada poin setelahnya,
yang wajib juga untuk kita imani dari perkara-perkara hari akhir. Setelah kita tahu bahwasanya akhir kesudahan manusia antara menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Namun di sana ada satu hal sebelum manusia masuk ke dalam surga yang harus diselesaikannya. Itulah tahapan qisas di hari kiamat. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal imanu bil qisasi yaumal qiyamah bainal khalqi kullihim. Dan beriman dengan qisas yang ditegakkan pada hari kiamat antar para makhluk secara keseluruhannya. Bani Adam wasibai wal hawam hatta lidzarrah minal dzarrah. Akan ditegakkan qisas antar Bani Adam, antar as-siba, yaitu antar hewan-hewan buas, wal hawam, demikian pula hewan-hewan yang melata, hewan-hewan kecil, hewan-hewan yang berbisa, serangga-serangga, hatta lidzarrah minal dzarrah, sampai semut pun dikisas dari semut yang lain. Hatta ya'khudallahu azza wa jalla li ba'dihim min ba'din, sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil untuk sebagian mereka dari sebagian yang lain. Li ahlil jannah min ahlin nar, diambil untuk penduduk surga dari penduduk neraka. Ketika ada penduduk neraka yang memiliki tanggungan kezaliman terhadap penduduk surga, tetap dimintai pertanggungjawaban walaupun dia sudah di neraka. Nah, dengan apa? Dengan perincian yang insyaallah taala akan kita pelajari nanti. Wali ahli nari min ahlil jannah, demikian pula akan dikisas untuk penduduk neraka dari penduduk surga. Wali ahlil jannati ba'dihim min ba'din, demikian pula akan dikisas untuk penduduk surga sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wali ahlin nari ba'dihim min ba'din, dan untuk penduduk neraka sebagian mereka dari sebagian yang lain. Nah, pada poin yang dipaparkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ini, akhwani billah, beliau jelaskan di antara perkara yang wajib kita imani dari perkara-perkara hari kiamat adalah ditegakkannya qisas antar para makhluk. Dan qisas, sebagaimana kita ketahui di dunia, kawan, ketika seorang melakukan kezaliman berupa membunuh, maka qisasnya adalah dengan dia dibunuh. Ketika dia memukul, maka qisasnya dengan dipukul. Al-ainu bil ain, mata dengan mata. Wal udhun bil udhun, telinga dengan telinga. Dia motong telinga kawannya, maka qisasnya dengan dipotong juga. Ini qisas di dunia. Dan ternyata di akhirat kelak juga ada qisas. Cuma akhwan, qisas di akhirat tidak seperti qisas di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Betul-betul hak-hak itu akan apa? Ditunaikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Kita punya tanggungan hak terhadap orang lain, akhwan. Walaupun itu sekedar apa? Tamparan,
atau pukulan atau yang lainnya dari kezaliman-kezaliman, atau berupa mengambil hartanya atau menodai kehormatannya, maka itu mesti kelak di hari kiamat akan ditunaikan hak tersebut. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai-sampai karena meratanya kisos ini akhwan, penunaian hak ini, sehingga tidak ada satu hak pun yang akan tercecer akhwan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sampai-sampai pada binatang pun, kambing yang tidak bertanduk yang diseruduk oleh kambing yang bertanduk itu kelak akan ditegakkan juga haknya. Ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau binatang saja akan ditunaikan haknya, apalagi manusia yang dia adalah mukallaf. Memang makhluk yang diciptakan, diberi pembebanan dan memang telah dipersiapkan bagi mereka surga dan neraka. Oleh karena itulah sepantasnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk memperhatikan perkara ini. Agar jangan sampai dia memiliki tanggungan hak yang belum terselesaikan di dunia. Kenapa? Karena perkara di hari kiamat berat. Sungguh seorang menyelesaikan perkara-perkara di dunia, walaupun dia harus menghabiskan semua hartanya, atau bahkan harus dia habiskan semua organ-organ tubuhnya, taruhlah. Ada yang menuntut telinganya karena dia pernah berbuat kezaliman dengan nyopek telinga orang misalnya, atau dia mukul orang pecah matanya, kemudian dituntut di dunia dipecahkan matanya. Itu masih ahwan, masih sangat ringan dibandingkan dengan kisos yang akan ditegakkan di hari kiamat kelak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita akhwan dalam hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Man kanat lahu mazlamah li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa saja yang memiliki satu kezaliman, memiliki suatu kezaliman kepada saudaranya. Dari kezaliman itu pada kehormatannya, atau apapun itu dari bentuk-bentuk kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan di sini min irdih, karena banyak manusia menganggap bahwasanya kezaliman itu hanya sesuatu yang terkadang sesuatu yang bisa dilihat, dalam artian mukul, kemudian ngambil duit, mencuri, kemudian menipu dalam jual beli dan seterusnya, menganggap ini tak kezaliman sebagainya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan di sini min irdih, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdih, karena ini banyak yang meremehkannya. Siapa saja yang memiliki suatu kezaliman terhadap saudaranya yang berupa kezaliman terkait kehormatannya, ghibah, kezaliman. Kemudian mencela, mencaci maki, merendahkan saudara kita tanpa hak. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhul yaum," maka mintalah kehalalan atas kezaliman tersebut dari saudaramu tersebut hari ini, yaitu ketika kalian masih di dunia. Al-yaum ai di dunia. Minta kehalalan kezaliman apapun. Dari kezaliman yang engkau perbuat terhadap saudaramu, maka mintalah kehalalan selama masih hidup di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham.
sebelum tidak ada dinar dan dirham. Kenapa? Karena di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham memiliki kemanfaatan. Tidak ada. Di dunia masih bermanfaat. Seorang saat ini mungkin menzalimi, kemudian apa? Orang yang dizalimi minta, aku tidak akan maafkan sampai kamu bayar 1 juta. Kasih. Mumpung masih bermanfaat yang namanya duit. Masih bermanfaat uang. Selama hal tersebut dia memberikan kehalalan atas kezaliman yang dulu pernah dilakukan, maka tunaikan. Kenapa? Karena di hari kiamat tidak ada lagi dinar dan dirham. Lalu bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu 'amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi." Jika dia memiliki amalan soleh, maka akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Dan yang menentukan kadarnya Allah. Karena kezaliman satu sama lain itu bertingkat-tingkat, akan beda-beda. Nah, kezaliman kepada orang jauh beda tingkatan dan besarnya dengan kezaliman terhadap teman dekat. Lebih besar mana? Kezaliman kepada orang-orang dekat. Kezaliman kepada tetangga lebih besar dosanya daripada kezaliman kepada orang-orang yang jauh yang baru bertemu. Nah, makanya jangan diremehkan terkait masalah apa? Kezaliman terhadap tetangga. Yang sampai-sampai Jibril saja senantiasa berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Terus-menerus Jibril berwasiat kepadaku tentang masalah tetangga sampai-sampai aku menyangka tetangga itu akan mewarisi. Nah, makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, di antara golongan yang apa? Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan rahmah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Baginya azab yang pedih. Yaitu apa? Seorang yang berzina dengan istri tetangganya. Nah, berzina dosa besar. Tapi berzina dengan orang jauh, dengan berzina dengan istri tetangga, nah, jauh lebih besar kalau berzina dengan istri tetangga. Ini contoh. Oleh karena itulah kezaliman ini jangan diremehkan. Nah, karena apa? Siapa saja memiliki amalan soleh di hari kiamat kelak, maka akan diambil amalan soleh yang dia lakukan itu sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kemudian kalau tidak ada amalan soleh, tidak ada amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, maka bagaimana membayar qisasnya akan diambil dari keburukan-keburukan dan dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut, kemudian dipikulkan kepada orang yang menzalimi. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu sebagian salaf akhwan ketika diberitahu ada seseorang menggibahinya, dia kirim hadiah. Kenapa? Nah, telah berbuat baik dengan mensedekahkan, memberikan amalan soleh untuknya, atau minimalnya sebagai apa? Sebagai pembantu untuk memikulkan dosa-dosa kita. Maka sungguh merugi. Orang yang dia beramal di dunia ternyata amalan tersebut hanya dikasih orang kelak di hari kiamat. Dan sungguh merugi orang yang apa di dunia berusaha untuk apa? Menjauhi dosa-dosa yang sifatnya antara dia dengan Allah. Dosa-dosa antara dia dengan Allah dia jauhi. Nah, jauhi minum khamar, jauhi
keharaman-keharaman yang lain. Akan tapi dia meremehkan yang namanya kezaliman terhadap sesama. Lisannya banyak menyakiti, tangannya banyak menyakiti. Ya. Orang yang seperti ini bangkrut sebagaimana Rasulullah SAW telah khabarkan kepada kita. Kondisi kebangkrutan yang luar biasa, yang banyak-banyak kita hendaknya untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bangkrut seperti itu. Banyak dari kita kalau diceritakan tentang orang yang bangkrut, dia ngelus dodo, yaitu merasa prihatin. Bangkrut, kasihan teman. Tapi ini orang lebih bangkrut. Dan kita kalau tidak menjaga diri kita dari hal tersebut, wal'iyadu billah, tidak ada jaminan untuk selamat darinya. Rasulullah SAW katakan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa itu hakikat orang yang bangkrut? Nah, di sini dengan ma untuk bertanya tentang hakikatnya. Maka para sahabat menjawab sesuai dengan apa yang mereka pahami. Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami ya orang yang tidak punya duit, tidak punya perkakas, tidak punya perabotan. Dan ini memang yang terbetik pada diri manusia pertama kali tentang gambaran hakikat kebangkrutan, yaitu orang yang sudah usaha bekerja tapi ternyata tidak ada hasil. Nah, tidak punya apa-apa. Maka Nabi SAW kemudian katakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakah. Sungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, dia akan datang pada hari kiamat dengan salat, puasa dan zakat. Amalan-amalan saleh. Dia melakukan salat, jamaah, puasa, zakat dia tunaikan. Tapi perhatikan, kenapa sampai dia sudah salat, puasa, zakat kok masih bangkrut? Kata Nabi SAW, wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Dia datang menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia telah mencaci maki orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, memukul orang ini dan berbuat kezaliman-kezaliman yang lain. Melakukan amalan soleh antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Dia tidak memperhatikan berkaitan dengan bagaimana dia bermuamalah dengan sesamanya. Yang ini sebenarnya juga apa? Alamat bahwasanya amalan dia dengan Allah itu ada cacat. Karena sungguh seandainya seorang salatnya betul-betul bagus, salat ini akan mencegah dia dari berbuat kezaliman. Makanya disebutkan amalan ini salat, puasa, zakat, amalan-amalan lahiriahnya. Adapun batinnya mesti padanya cacat. Karena kalau amalan-amalan pokok seperti ini, puasa, salat, zakat, nah itu betul-betul bagus, mesti akan apa? Menahan pelakunya dari apa? Berbuat kezaliman. Orang puasa saja seandainya ditantang, dicaci maki oleh orang, dia apa? Dibimbingkan untuk mengatakan apa? Inni shaim, aku puasa. Bukan malah dia mengawali. Nah, tapi orang yang bangkrut ini melakukan amalan-amalan sekedar lahiriah saja.
dia datang mencaci maki, menuduh orang ini, merampas harta, memakan harta tanpa hak, menumpahkan darah, memukul dan seterusnya. Dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diberikan kepada orang ini dari kebaikan-kebaikan orang tersebut. Yang dizalimi, diberi kebaikan-kebaikan orang yang menzaliminya. Sebagai apa? Qisasnya. Untuk menebusnya dengan amalan saleh. Dan orang yang lain lagi diberi amalan-amalan kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Kemudian apabila telah habis amalan-amalan kebaikannya, sebelum ditunaikan semua hak-hak yang menjadi tanggungannya, sebelum qisasnya selesai, karena saking banyaknya kezaliman dia. Maka ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, diambillah dari kesalahan-kesalahan orang yang dia zalimi tersebut, kemudian dipikulkan kepada orang yang menzalimi. Tsumma turiha finnar. Kalau seperti ini, yang tersisa kan amalan-amalan buruk yang dipikul olehnya, padahal dia tidak melakukannya. Cuman amalan buruk orang yang dia zalimi dipikulkan kepadanya, dengan sebab itu dia diceburkan dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Maka tidak ada yang lebih bangkrut daripada kebangkrutan seperti ini. Makanya Nabi SAW tekankan, inilah betul-betul al-muflis, betul-betul orang yang bangkrut. Dan lebih menambah khonifillah betapa besarnya kebangkrutan dan kerugian ini ketika kita tahu bahwasanya tahapan qisas ini ternyata sudah di tahapan akhir-akhir, tinggal masuk surga. Tinggal masuk surga. Tahapan-tahapan sebelumnya sudah terlewati. Hisab lulus, timbangan lulus, dia melewati sirat lulus. Padahal melewati sirat para nabi dan rasul saja begitu khawatir terhadap umatnya, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Ada yang ketika melewatinya dengan merangkak, di bawahnya neraka menyala-nyala dengan pengait-pengait yang menyambar-nyambar. Ada yang terluka, ada yang terjatuh. Dan ini orang sudah lewat, melewati sirat, kemudian dikumpulkan di kontoroh, dikumpulkan di tempat yang namanya kontoroh. Itu tempat. Setelah sirat, sebelum orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW telah jelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu biqantarah bainal jannati wan nar fayataqassuna madhalima kanat bainahum fid dunya. Apabila orang-orang yang beriman telah selamat dari neraka, yaitu maksudnya melewati neraka, karena apa? Sirat dipancangkan di atas neraka jahanam. Maka mereka ditahan sebelum masuk ke dalam surga, tahan di kontaroh yang letaknya antara surga dan neraka. Kemudian mereka pun saling mengqisas kezaliman-kezaliman yang dulu ada di antara mereka di dunia. Hatta idza nuqqu wa hudzibu udzina lahum bidukhulil jannah. Sehingga ketika mereka telah betul-betul bersih, bersih dari dosa-dosa antara dia dengan Allah, sudah lewat sebelum itu.
Tinggal apa? Dosa-dosa antara dia dengan sesama. Nah, ketika dikontarah dengan kisah tersebut selesai, maka udzina lahum bidukhulil jannah, diberi izin untuk mereka untuk masuk ke dalam surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, salah seorang di antara mereka terhadap tempat tinggalnya di surga itu lebih tahu. Ya, tahu tempat tinggal masing-masing di surga. Nah, lebih tahu daripada tempat tinggal mereka dulu di dunia. Alamatnya jelas, mereka di mana kedudukannya semuanya sudah diketahui masing-masingnya. Ini setelah semuanya terselesaikan dari kisos-kisos di kontorah. Nah, maka perkara yang sangat mengkhawatirkan ini ikhwan, sepantasnya untuk kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat. Nah, kita wajib mengimaninya. Dan kemudian buah dari keimanan tersebut apa ikhwan? Buah dari keimanan tersebut berarti apa? Kita harus berhati-hati dengan yang namanya kezaliman. Berhati-hati dari yang namanya kezaliman. Bahkan, nah, jangan dikira menzalimi orang kafir itu boleh-boleh, tidak. Menzalimi orang kafir pun tidak boleh. Kita wajib membenci orang kafir. Wajib, nah, membencinya, bara'ah dari mereka. Tapi kezaliman tidak boleh. Sebagaimana ditegaskan tadi bahwasanya akan dituntut juga kisos orang yang di dalam neraka. Ada yang di dalam neraka, nah, sudah dihukum di neraka. Nah, mereka entah itu masuk nerakanya karena kafir sebelum melewati sirat, ataukah dia seorang muslim ketika melewati sirat jatuh masuk dalam neraka. Tapi kalau orang yang lulus dari sirat ini, dia sudah lulus kemudian memiliki kezaliman terhadap orang yang sudah di neraka, tetap akan apa? Dimintai kisos. Dimintai kisos. Nah, apalagi kalau sampai menzalimi saudara kita sesama muslim. Apalagi kalau menzalimi mereka-mereka yang punya ikatan dengan kita dengan ikatan-ikatan yang kuat. Karena kezaliman dengan orang-orang yang dekat itu lebih berat. Makanya hendaknya kita betul-betul menjaga. Nah, terutama lisan kita, karena lisan ini sebagaimana, nah, kondisinya apa? Tidak bertulang sehingga mudah untuk digerak-gerakkan, tapi sungguh dia apa? Bisa sangat tajam menyakiti. Nah, ketika apa? Salah dalam kita menggunakannya. Nah, maka juga di antara buah penting dari keimanan kita terhadap kisos di hari kiamat, ikhwan. Nah, kita tahu dengan hal ini bahwasanya untuk bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga ada perkara lain selain kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita harus apa? Bagus dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Makanya dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah, falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Pegang ini, kawan. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah dia mati, ya, hendaklah ajal datang kepadanya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia
mensikapi manusia, berbuat kepada manusia sebagaimana dia suka manusia berbuat kepadanya. Dengan kata lain, untuk seorang bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, yang pertama dia harus bagus dalam bermuamalah dengan Allah. Dan ini jelas kita semua paham. Syarat utamanya untuk kita bagus bermuamalah dengan Allah, ibadah yang ikhlas, tunaikan kewajiban-kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Yang disebutkan di situ iman kepada Allah dan hari akhir, yang sebenarnya terkandung dalamnya semua keimanan. Kemudian yang kedua, ihsan fi muamalatil khalq. Bagus dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Kenapa? Karena Nabi berikan kaidah. Kaidah kita bagus dalam bermuamalah dengan manusia bagaimana, akhwan? Nabi beri kaidah pada kita, akhwan. Yaitu apa? Kamu berbuat kepada manusia dengan perbuatan yang kamu suka dia berbuat kepadamu. Ini kaidahnya. Kita suka orang kalau menasihati kita dengan cara baik. Ya kita kalau nasihati orang dengan cara baik. Kita suka disikapi dengan kelembutan, maka bersikaplah kepada orang lain dengan kelembutan. Kita tidak suka dikhianati, maka jangan berkhianat. Kita tidak suka dibohongi, maka jangan berbohong. Ini kaidah dari Nabi kita Muhammad SAW yang yakin siapa saja dari kalangan kaum muslimin wal muslimat betul-betul menunaikannya, maka dia akan selamat dalam qisas di hari kiamat kelak. Karena setiap dia mau berbuat punya kaidah. Nah, yaitu apa? Berbuatlah dengan perbuatan yang kamu suka manusia berbuat seperti itu kepadamu. Nah, karena banyak manusia afanifillah memiliki timbangan ganda. Dalam artian kalau untuk dirinya dia punya timbangan sendiri, tapi kalau untuk orang lain punya timbangan sendiri. Inilah takfif yang diancam dengan wailul lil mutaffifin. Dan takfif bukannya timbangan dalam apa? Dalam berdagang saja. Dalam mensikapi orang juga jangan pakai standar ganda. Nah, kalau aku boleh seperti itu, tapi kalau orang lain seperti itu tidak boleh. Nah, jangan. Bersikaplah kepada manusia sebagaimana engkau suka dia bersikap kepadamu. Dengan sikap dan perbuatan yang kita cintai. Sehingga ini akan mendorong kita untuk berbuat ihsan. Jujur, karena kita suka orang jujur pada kita. Lembut, karena kita suka orang bersikap lembut pada kita, dan seterusnya. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk bisa mengupayakan amalan-amalan saleh dan mengupayakan untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang utama, sehingga bisa bagus dalam bermuamalah dengan pencipta kita dan juga bagus dalam bermuamalah dengan sesama kita. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.